Halo, perkenalkan nama saya Kitlin Naomi dari jurusan Accounting Angkatan 23. Hari ini saya akan menjelaskan cara pembuatan jurnal umum, buku besar, neraca saldo, dan sedikit penjelasan mengenai rumus dasar akuntansi. Rumus dasar akuntansi ada aset sama dengan liabilitas plus ekuitas. Nah, aset ini apa? Aset itu adalah seluruh sumber daya yang dimiliki perusahaan. Contohnya, kas, piutang, peralatan, perlengkapan, dan sebagainya. Kemudian ada liabilitas. Nah, liabilitas itu diketahui sebagai sebuah hutang yang kita miliki kepada pihak lain. Contohnya adalah hutang usaha, hutang wesel, hutang gaji, nah seperti itu. Kemudian ada yang namanya ekuitas. Ekuitas adalah hak klien yang dimiliki oleh pemilik terhadap aset perusahaan. Contohnya adalah prive, modal, dividen. Nah, sebelum itu saya ingin menjelaskan apa bedanya peralatan dan perlengkapan. Nah, peralatan ini adalah barang yang tidak bisa habis pakai. Contohnya, meja, kursi, nah seperti itu. Sedangkan kalau perlengkapan ini adalah barang yang bisa habis pakai. Contohnya, pulpen, pensil, kertas, seperti itu. Kemudian saya ingin menjelaskan apa bedanya piutang dan juga hutang. Nah, piutang ini adalah hutang yang dimiliki pihak lain kepada kita. Contohnya, kita menjual jasa konsultan pajak, namun customer itu belum bayar ke kita. Nah, itu artinya customer tersebut memiliki piutang kepada kita. Nah, kalau hutang usaha ini adalah hutang yang kita punya kepada pihak lain. Contohnya, kita membeli sebuah perlengkapan di toko ini. Nah, itu kita belum bayar, maka kita mempunyai hutang terhadap toko tersebut. Kemudian, ada yang namanya beban dan dibayar di muka. Bedanya beban sama dibayar di muka ini apa? Kalau beban ini adalah kita itu sudah menggunakan barang atau jasa tersebut sehingga baru bisa dikatakan sebagai beban. Contohnya, beban gaji, beban gaji karyawan. Nah, karyawan itu kan sudah bekerja dengan kita. Nah, jadi beban gaji itu harus kita berikan kepada karyawan. Karena karyawan itu sudah bekerja, sudah melakukan jasanya. Kemudian ada dibayar di muka. Nah, dibayar di muka ini adalah pembayaran sebelum menggunakan jasa atau barang. Contohnya adalah sewa dibayar di muka, kemudian asuransi dibayar di muka, seperti itu. Kemudian ada yang namanya pendapatan jasa dan pendapatan diterima di muka. Nah, pendapatan jasa ini adalah pekerjaan yang sudah kita lakukan. Contohnya, kita itu menerima uang dari hasil konsultasi pajak yang sudah kita lakukan. Nah, itu pendapatan jasa. Sedangkan kalau pendapatan diterima di muka adalah pekerjaan yang belum kita lakukan. Contohnya adalah pekerjaan konsultasi pajak untuk 3 bulan ke depan. Nah, itu adalah pendapatan diterima di muka. Kemudian kita ada yang namanya debit dan kredit. Nah, debit ini di jurnal umum dan buku besar itu ada di sisi kiri. Dan kredit ini ada di sisi kanan akun. Nah, kemudian kita ada yang namanya bertambah di debit atau berkurang di debit dan sebaliknya. Bertambah di kredit dan berkurang di kredit. Nah, pertama kita ada yang namanya aset. Aset ini bertambah di debit dan berkurang
di kredit. Nah, biasanya berkurang di kredit ini bisa jadi karena contoh perlengkapannya itu sudah dijual atau perlengkapannya itu sisanya. Jadi kan berkurang. Nah, berkurang itu di kredit. Kemudian ada yang namanya liabilitas. Liabilitas ini bertambah di kredit, berkurang di debit. Kemudian ada yang namanya ekuitas. Ekuitas ini bertambah di kredit dan berkurang di debit. Nah, berkurang di debit ini contohnya seperti prive atau dividen, prive atau dividen. Kemudian ada yang namanya modal. Modal ini bertambah di kredit, berkurang di debit. Kemudian ada yang namanya pendapatan. Pendapatan bertambah di kredit dan berkurang di debit. Kemudian ada beban. Beban ini bertambah di debit dan berkurang di debit. Setelah kita mengetahui itu semua, maka kita akan membuat jurnal umum. Kita akan membuat yang namanya jurnal umum. Tapi sebelum kita membuat jurnal umum, itu kita harus membuat yang namanya COA. Nah, COA ini apa? COA ini adalah chart of account, di mana itu sebagai alat bantu para akuntan untuk mereka itu mengetahui nama-nama akunnya dan juga nomor ref-nya. Nah, COA ini kita bikin seperti ini. Ada yang namanya keterangan, kemudian COA, dan juga gabungan. Nah, keterangan ini nama-nama akun, ada banyak, ada cash, kemudian bank, receivable. So, ini adalah nomor ref-nya 01, 02, 12. Nah, sebelum kita ke gabungan, kita akan mengisi kecoanya terlebih dahulu. Nah, ini kita kan sudah membuat COA-nya dan juga nomor ref-nya. Nah, gabungan ini adalah kita ingin menggabungkan COA dan juga keterangannya ini. Nah, untuk menggabungkan itu memakai rumus ini, concatenate. Nah, kita ingin menggabungkan ini. Nah, kemudian kita beri spasi. Jadi kutip 2 ini ya, kemudian kita beri spasi, titik koma, terus kita insert ini. Kita ingin menggabungkan satu-satu dan juga cash. Lalu kita enter. Nah, ini sudah digabung semua. Lalu tinggal kita copy ke bawah. Nah, seperti ini. Ini cara membuat COA. Nah, lalu setelah membuat COA, kita ingin membuat yang namanya jurnal umum. Nah, jurnal umum ini apa sih? Jurnal umum ini anggapannya itu kayak buku harian yang dipakai akuntan untuk mencatat transaksi sebuah perusahaan secara sistematis dan kronologis. Jadi kita bisa tahu biaya apa ini masuk ke akun apa dan juga secara kronologis. Itu.
kita membuat template jurnal umumnya terlebih dahulu. Dan nomor yang tanggal akun yang ada Jawa, kredit, dan akun. Kita kasih order dulu. Ini. Nah, akun debit dan akun kredit ini nantinya akan diisi sesuai seperti COA ini. Nah, cuman daripada kita nulis satu persatu, kita pakai yang namanya data validation. Jadi ini kita blok semua dulu ke data validation. Kita pilih yang list, source-nya dari COA. Ini kita cek. Oke. Nah, ini akan keluar seperti ini. Misal kita mau cash bertambah. Nah, cash bertambah di debit. Terus ada yang namanya peralatan. Seperti ini. Sedangkan kalau misalnya kita ketik, nah ini tidak bisa. Jadi akan sesuai sama ininya. Akan sesuai sama COA-nya. Nah, kita kan ingin mengisi COA ini dengan angka-angka di sini. Nah, caranya itu kita pakai rumus if. If ini adalah jika akun debit sama dengan 0, maka VLOOKUP akun kredit. Kemudian kita ke COA, lalu di blok semuanya. Nah, terus kita kan ingin memunculkan angka-angka. Berarti kita pilih row yang kedua. Nah, terus kita pilih yang false karena kita mau yang exact. Kemudian VLOOKUP lagi. Kita ingin ke jurnal. Akun debit, kemudian ke COA. Debit, kemudian kita ke COA. Terus kita blok semuanya. Sama seperti tadi, kita ingin memunculkan row yang kedua, lalu kita pilih false. Nah, jadi ini kita sudah keisi angka-angka yang ada di sesuai COA ini. Nah, coba kita kasih contoh receivable. Nah, ini kita copy ke bawah. Nah, tapi ini kan ada NA-NA-nya. Ini kan jadinya jelek gitu ya. Jadi kita tambah yang namanya if error. Lalu di sininya kita tambah. Nah, lalu kita copy ke bawah. Nah, jadinya kalau misal akunnya kosong, ini juga kosong. Nah, tapi untuk menghindari kesalahan database, karena kalau misalnya ini ke bawah semua, itu nanti semuanya juga bisa ikutan ke bawah. Jadi kita perlu yang namanya string. Perlu yang namanya string. Jadi di sini kita string. Sini juga kita pakai string. Lalu kita copy ke bawah. Nah, sama seperti akun, rumusnya itu sama seperti ini. Jadi kita tinggal copy aja.
copy, terus kita paste. Nah, tapi yang membuat akun ini beda itu karena kita ingin memunculkan row yang ketiga, yang gabungan ini. Jadi kita ganti ini row ketiga, dan ini juga ketiga. Nah, sebenarnya seperti ini. Lalu kita copy juga ke bawah. Dan inilah template dari jurnal umum. Ya. Ini adalah contoh-contohnya. Nah, selanjutnya kita ini ingin membuat buku besar. Nah, buku besar ini apa sih? Buku besar ini itu sebagai penggolongan akun-akun, sehingga nanti akan memudahkan akuntan ini untuk mengidentifikasi akun-akun. Nah, sebelum kita membuat buku besar, saya akan memberikan contoh misalnya di sini itu 5 juta. Cara membuat buku besar, itu kita blok semuanya, insert, pivot table, oke, lalu pilih tanggal, debit, kredit, dan akun. Akun ini dimasukkan ke filter. Nah, seperti ini. Sehingga ini kan masih akun semua. Nah, kita pilih salah satu, contohnya cash. Nah, otomatis yang keluar hanya cash. Nah, seperti ini. Lalu untuk yang account receivable, kita bisa tinggal copy paste saja di sebelahnya. Lalu tinggal pilih yang account receivable. Nah, seperti ini. Nah, ini merupakan template dari buku besar. Semisal kita hilangkan 5 jutanya, maka yang ada di buku besar kita tinggal yang namanya refresh. Otomatis hilang semua. Nah, ini template aslinya. Nah, seperti ini. Selanjutnya, kita akan membuat yang namanya neraca saldo. Apa itu neraca saldo? Neraca saldo adalah laporan pembukuan yang berisi saldo akhir dari seluruh akun yang ada di buku besar pada sebuah perusahaan. Jadi neraca saldo ini nantinya akan menunjukkan saldo akhir. Kita ke jurnal lagi. Insert, pivot table, nah, yang kita butuhkan di neraca saldo ini nama, tanggal, debit, kredit, dan akun. Nah, tapi akun ini ditaruh di row. Nah, udah. Ini. Nah, ini belum selesai. Kita tambah yang namanya pivot table analyze, ke field item and sets, calculated field. Ini kita mau nyari sisa saldo dari debit. Di saldo debit, kita pakai rumus if. Jika debit lebih besar dari kredit, maka debit dikurangi kredit. Jika tidak, maka 0. Nah, seperti ini. Kemudian kita tambah lagi field item and list, field item and sets, saldo kredit. Sama seperti tadi rumus if, tapi kebalikannya. Kredit lebih besar. Ya, jika kredit lebih besar dari debit, maka kredit dikurangi debit. Jika tidak, maka sama dengan 0. Nah, seperti ini. Nah, tapi kelemahannya itu mereka tidak bisa memberikan total secara langsung. Jadi, sum. Nah, tinggal kita copy. Nah,
sudah selesai pembuatan neraca saldo, jurnal umum, dan buku besar. Nah, tapi di sini kita ingin membuat template-nya terlebih dahulu, jadi kita hapus dulu. Jadi kita butuh yang kosongan. Halo, perkenalkan nama saya Kitty Naomi, dan di part video kali ini saya akan menjelaskan mengenai soal-soal yang sudah saya buat yang akan saya masukkan ke dalam jurnal umum. Nah, pertanyaan pertama, ada surat pernyataan penyetoran modal para pemegang saham PT Surya Inti. Nah, di sini ada PT AH yang menyetor sebanyak 500 juta secara tunai. Dan ini suratnya sudah ditandatangani oleh PT AH dan juga notaris Bianca Suhartanto. Nah, jadi di jurnal umumnya ini tanggal 10 bulan 12 tahun 2023. Nah, di sini PT AH menyetor sebanyak 500 juta secara tunai. Berarti kas atau aset bertambah di debit. Lalu ini merupakan modal, penyetoran modal. Dan modal itu bertambah di kredit. Sehingga jurnal umumnya kita pilih kas dan juga modal, yaitu share capital ordinary. Sebanyak 500 juta. Kemudian soal yang kedua. PT Indomars mengirimkan surat jalan barang ke PT Surya Inti berupa perlengkapan alat tulis dan juga buku, dan sudah ditandatangani oleh Indomars dan juga Surya Inti. Nah, di sini perlengkapan bertambah, namun ini suratnya masih surat jalan barang sehingga PT Surya Inti ini belum membayar kepada PT Indomars, sehingga bisa dikatakan sebagai hutang usaha. Nah, tanggal 12 bulan 12 tahun 2023. Tadi yang bertambah adalah perlengkapan, yaitu supply. Nah, perlengkapan ini kenapa bertambah di debit? Karena perlengkapan ini merupakan aset. Aset bertambah di debit. Kemudian ada hutang usaha. Hutang usaha ini bertambah di kredit. Sebanyak jadi totalnya itu 3,5 tambah 6 juta jadi 9.500.000. Nah, untuk soal selanjutnya, nah ini kita ada invoice dan juga kwitansi. Pertama kita baca invoice-nya tanggal 14 dari PT Harijaya ke PT Surya Inti. Mereka mengirim invoice berupa tagihan untuk peralatan sebesar 291 juta. Nah, jadi kan peralatan ini bertambah namun masih dalam bentuk invoice sehingga PT Surya Inti ini masih memiliki hutang usaha kepada PT Harijaya. Nah, kemudian ada kwitansi di mana PT Surya Inti ini membayar 291 juta. Sehingga hutang usaha nanti berkurang, yaitu di debit, kemudian kas berkurang di kredit. Kalau untuk invoice ini, peralatan bertambah di debit dan hutang usaha bertambah di kredit. Tanggal 14. Sehingga di sini kita tulis statement payable berarti kan hutang bertambah di kredit. Terus karena tadi kwitansi jadi hutangnya berkurang,
dan kasnya pun juga berkurang sebesar 291 juta. Nah, kemudian di soal selanjutnya, nah ini merupakan invoice dari PT Surya Inti kepada PT Makmur. Nah, invoice ini berupa tagihan konsultasi perpajakan. Nah, ini tuh totalnya itu 7.500.000 dan dicicil 3 kali. Nah, namun sudah dibayar 3,5 juta dan sisa pembayarannya adalah 4 juta. Sehingga bisa dibilang kas yang sudah dibayar itu 3,5, kas bertambah di debit, kemudian piutang itu juga merupakan aset, jadi bertambah di debit sebesar 4 juta. Kemudian ada yang namanya pendapatan jasa yang bertambah di kredit sebesar 7,5 juta. Sehingga kita bisa menuliskan untuk tanggal 16 bulan 12 2023 itu tadi ada kas bertambah di debit sebesar 3,5 juta. Kemudian piutang ini account receivable sebesar 4 juta di debit. Kemudian ada pendapatan jasa yang bertambah di kredit sebesar 7,5 juta. Oke, kemudian kita ke soal berikutnya. Nah, di sini ada invoice dari PT Hartanto untuk Surya Inti tagihan kertas A4 sebesar 1.600.000. Lalu PT Surya Inti ini adalah bukti pembayaran PT Surya Inti sebesar 1.600.000 rupiah kepada PT Hartanto. Nah, ini sudah ada bukti kwitansinya, sehingga bisa kita bilang bahwa perlengkapan itu bertambah. Lalu untuk dari invoice ini sendiri itu hutang usahanya itu bertambah di debit bertambah di kredit. Kemudian ada di kwitansi pembayaran ini hutang usahanya kan sudah dibayar, jadi berkurangnya itu di debit, lalu kasnya juga berkurang di kredit. Tanggal 17 dan ini semua tadi sebesar 1.600.000. Kemudian kita ke soal berikutnya. Nah, tanggal 18 ada invoice dari PT Sailang kepada PT Surya Inti. Nah, ini itu merupakan sewa gedung bulan Januari 2024. Nah, sekarang kan masih bulan Desember 2023. Jadi ini tuh merupakan sewa yang dibayar di muka. Nah, sewa ini sudah berupa aset, sehingga aset bertambah di debit, dan hutang usaha itu bertambah di kredit, karena ini masih bentuk invoice. Jadi tanggal 18
sewa dibayar di muka. Nah, ini kan karena kita belum ada, maka kita tambahkan di COA. Nah, sewa dibayar di muka ini kodenya 116, jadi kita tambah insert. Lalu bahasa Inggrisnya adalah prepaid rent. Itu 16. Lalu kita copy. Nah, seperti ini. Kita kembali ke jurnal. Ini sudah ada. Kemudian utang usaha sebesar 10 juta. Kemudian kita ke soal berikutnya. Nah, ini merupakan bukti transfer dari PT Jaya Jaya kepada PT Surya Inti dan keterangan uang muka untuk pekerjaan Januari 2024. Nah, ini karena transfer, jadi kita masuk akunnya itu akun bank, bukan akun kas. Kemudian ini kan uang muka untuk pekerjaan Januari 2024, sehingga ini masuk dalam akun pendapatan diterima di muka karena pekerjaannya ini belum dikerjakan. Kita masukkan akun bank yang bertambah di debit karena kan bank itu sama seperti kas, sama seperti aset. Kemudian yang ini itu pendapatan diterima di muka sebesar 100.000. Kemudian kita ke soal selanjutnya. Nah, ini ada invoice dari PT Surya Inti ke PT Makmur untuk konsultasi perpajakan sebesar 4 juta. Nah, tapi ada bukti transfer dari PT Makmur sebesar 4 juta ke PT Surya Inti, sehingga ini merupakan pelunasan piutang dari konsultasi perpajakan. Sehingga bisa kita masukkan ke dalam akun itu kas bertambah dan piutang berkurang. Nah, kas ini bertambah di debit dan piutang ini kan termasuk aset, jadi berkurangnya itu di kredit. Sebesar 4 juta. Untuk soal selanjutnya, ini ada bukti transfer dari PT Surya Inti kepada Bapak Farel Chandra sebesar 2 juta, dan ini keterangannya adalah beban gaji pegawai lepasan bulan Desember 2023, sehingga di akunnya kita bisa, ini kan tanggal 26. Nah, ini itu beban gaji bertambah di debit, lalu ada yang namanya, ini kan tadi ditransfer di bank, sehingga bank itu berkurang. Bank merupakan aset, jadi berkurangnya itu di kredit. Tadi sebesar 2 juta. Kemudian soal selanjutnya, ini adalah bukti struk pembayaran tagihan PLN tanggal 27 bulan 12 tahun 2023. Nah, ini sebesar 2.152.500 melalui bank karena ada biaya admin. Sehingga bisa dibilang ini itu beban utilitas yang bertambah di debit, lalu bank
berkurang di kredit sama seperti tadi. Kemudian soal berikutnya ada laporan stok opnam, yaitu peralatan yang sisa pada tanggal 28 Desember 2023 ini alat tulis sebanyak 200 piece. Nah, kita cek lagi di atas. Tadi alat tulis 200 piece sisanya. Berarti yang sudah dijadikan beban ini adalah buku dengan harga 6 juta. Berarti yang kita masukkan ke dalam akun tanggal 28 bulan 12 2023 ini adalah beban perlengkapan dan kas berkurang di kredit. Di sini kas berkurang bukan bank karena ini tidak ada keterangan bukti transfernya. Nah, terus yang tadi beban itu kan buku seharga 6 juta. Jadi kita tulis di sini 6 juta. Kemudian ada bukti transfer ke rekening Bapak Yohan dari rekening PT Surya Inti, yaitu pengambilan pribadi bulan Desember 2023. Nah, ini merupakan tanda terima uang pada hari Sabtu 30 Desember bahwa diterimanya sejumlah uang sebesar 10 juta sebagai pengambilan untuk kepentingan pribadi pemilik PT Surya Inti. Nah, sehingga pengambilan pribadi ini merupakan prive, sehingga prive itu berkurang di debit, lalu kasnya itu berkurang di kredit. Ini prive. Nah, kita tidak ada prive, sehingga akan kita tambahkan di COA. Prive ini kodenya 312. Jurnal prive berkurang di debit, lalu kas juga berkurang di kredit sebesar 10 juta. Nah, ini merupakan jurnal umum dari soal yang saya buat. Mari kita cek apakah hasilnya balance atau tidak secara manual terlebih dahulu. Dan hasilnya balance. Nah, setelah ini saya akan menaruh akun-akun dari jurnal umum ini di buku besar. Seperti tadi, cara membuatnya itu kita blok semuanya, insert pivot table, dan tanggal, debit, kredit, dan akun. Akun ini ditaruh di filter. Nah, kita pengennya menggolongkan akun kan, jadi kita pilih satu-satu. Cash, nah seperti ini. Nah, lalu kita copy paste, lalu kita memilih akun lainnya.
Nah, ini buku besarnya sudah selesai semua dari cash, bank, kondisi receivable ini semua ini sudah digolongkan satu-satu. Selanjutnya kita akan membuat neraca saldo. Neraca saldo ini dari jurnal juga. Kita buat pivot table. Sama seperti tadi, tanggal, debit, kredit, akun. Nah, akunnya ini kita masukkan ke rows. Nah, seperti ini. Nah, untuk pivot table ini ada yang namanya kita harus pakai field list data, pivot table analyze, sebentar. Field items and set, calculated field, lalu kita tulis saldo debit. Mulai rumus seperti yang sudah saya jelaskan. Jika debit lebih dari kredit, maka debit dikurangi kredit, jika tidak maka 0. Nah, lalu tambah lagi saldo kredit. If kredit lebih dari debit, maka kredit kurang dari debit. Jika tidak, maka 0. Nah, seperti ini. Lalu ininya kita hide. Kita sembunyikan. Ini bisa kita expand collapse, terus collapse entire field. Nah, seperti ini. Nah, cuman di Excel ini punya kelemahan kalau mereka tidak bisa meng-grand total semuanya. Jadi kita grand total secara manual menggunakan rumus sum. Lalu tinggal kita copy. Nah, dan hasilnya balance. Kita buat seperti ini biar cantik. Nah, di sini juga di buku besar juga kita buat supaya cantik. Nah, seperti ini. Ini buku besar. Ini neraca saldo. Nah, lalu ini neraca saldo ini kita bisa cocokkan dengan buku besar. Misal utilities expense 2.152.000, mana utilities expense-nya? Nah, ini 2.152.000. Sekian video dari saya, semoga video ini dapat membantu banyak orang. Terima kasih.